Ya ampun, ini orang bukan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Enggak, mukanya lu serem banget. Iya. Maaf Mbah, ini mukanya sampai seperti ini. Ini gimana Mbah? Tergesek-gesek batu katanya. Tergesek batu di sana sampai mengering. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ini perhatikan ya teman-teman semuanya, kita sudah sampai saatnya untuk melakukan tadabbur alam dan juga berpikir jalan. Ini lokasi yang dimaksud yang baru-baru ini ketika hujan deras, longsor ini bersamaan dengan terjadinya ada petir menyambar, seolah-olah itu ada kayak cahaya api yang menembak tanah di sana, sehingga longsor ke bawah sini. Maka dari itu kami diundang ke sini untuk mencari tahu barangkali ada sesuatu yang disampaikan kepada kita. Karena ini ceritanya itu di atas sana itu ada goanya. Ada goa tuh pas kebetulan longsornya ini pas di atas goa, maksudnya pas di goanya longsornya ke sini nih. Ya berupa bebatuan, tanah dan lain sebagainya. Baik, yuk kita coba untuk memasuki ini karena goa ini juga diyakini goa yang angker juga katanya. Nah, baik, yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun punten sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Nanti kita bertelusur di bawahnya. Kalau sudah selesai, nanti kita ke atas sana untuk memasuk guanya. Ya, mari untuk setel rasa bahagia dalam diri kita, untuk bisa menyerap sebuah ilmu dari alam semesta ini yang tentunya bisa bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain. Oke, makanya lentur dulu, kita selaraskan batin, pikiran, dan perasaan kita. Ternyata di sini ini apa, aliran sungai ini, aliran sungai yang bening. Entah ini sumbernya dari mana, mungkin dari goa juga di sebelah sana, biasanya seperti itu. Nih, tinggi juga ini ya. Lalu akses ke sana lewat mana ini? Lewat ke goanya. Hambatan, harus pakai tangga ini ya. Airnya bening sekali nih teman-teman ya, airnya sejuk, bening, seger. Nah, kita bisa menikmati kesegaran air ini, air yang selalu mengalir deras nih. Nah, adem. Mungkin sungai-sungai di daerah kalian mungkin keruh ya, di sini beda, di sini bening, dan beningnya ini pun ada bahasa lembut dari Tuhan yang harus disampaikan kepada kita. Kurang lebihnya apa Kang? Kurang lebihnya kita tuh harus bisa membeningkan pikiran kita, mengademkan pikiran kita ya. Kalau sudah adem, akan selalu dan selalu dialiri tanpa henti rezeki ya. Yang penting kita jangan menghambatnya. Tuh, jangan menghambat dengan batu-batu ini nih. Batu itu apa? Kerasnya pola pikirmu ya.
ataupun kebiasaan lama yang buat kamu keras sehingga terhambat rezekimu, makanya lentur. Oke, sedikit ilmu mudah-mudahan bisa diserap oleh kalian. Ilmu ini diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari supaya rezekimu lancar, gratis tanpa dipungut biaya. Nah, pelan-pelan yuk. Kita kembali kepada perjalanan tadi untuk mengkaji. Nanti kita, waduh, tuh tinggi banget tuh. Guanya padahal di sana itu. Apakah kita harus cari akses ke jalan yang lain? Oke, kita ikuti saja. Nanti cari jalan ke sana ya. Lewat mana ini? Lewat sini gitu. Baik. Alhamdulillah. Inilah alam surgaku yang bening, yang sejuk nih. Alhamdulillah, saya bisa menikmati ini sungai atau aliran rezeki ya. Nah, dulu kita berarti kalau misalnya itu guanya lurus ini nih ya, di sini paling tidak. Ya iya. Nih. Ya iya. Waduh. Yuk sini yuk. Assalamualaikum. Yuk cari jalan yuk ke sana yuk. Cari jalan untuk menuju ke sana. Mungkin ada tangganya atau apa jalan yang mudah. Nih. Wow. Kita diperlihatkan dengan air yang bening nih. Lihat ini. Seger sekali airnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wow. Nih kan. Keren sekali nih. Kita bisa menikmati dan mengalami kebahagiaan hidup ketika tercermin dulu rasa bahagia. Makanya yuk kenal rasa bahagia dulu supaya bau surga ya, bau kebahagiaan. Alhamdulillah. Ya iya ini agak susah aksesnya nih. Kita muter lewat sana dulu. Oke, ada jalannya ke sana mungkin gua itu. Oke, yuk. Tapi makin kesini makin serem lokasinya nih. Oke. Sampai ujungnya di mana? Udah yuk, kita naik gunung aja. Naik ke gua itu. Tuh lewat sini mungkin nih. Apa ini ya? Enggak, bukan. Tapi ini goa nih. Tuh, tadi sempat kayak melihat kayak ini apa namanya? Binatang kucing atau apa di sana. Kucing. Ya kayak melintas ke sini tuh. Cek aja. Apa ini ya? Nggak tahu, tapi kayak sebesar kucing gitu loh. Masuk ke sana. Cek, masuk ke sini dulu yuk. Nanti setelah itu kita ke sana. Wah, takut Jim. Hewan buas ini ya. Ya makanya hati-hati. Assalamualaikum. Oh, gua bener nih. Apa bukan sarang ular ini ya? Bukan. Malah gede. Mana ini ya? Di dalam banget ke sana nih. Oh iya. Sini. Keren banget. Itu apa itu? Astagfirullah. Ya ampun. Ini orang bukan? Astagfirullah. Tunggu. Apa yang kamu ya? Punten. Assalamualaikum. Orang ini orang. Ada rambutnya. Apakah ini orang gila gitu? Astagfirullah. Dulu. Punten. Assalamualaikum. Mbak. Kita dulu nih. Dia itu petung mati. Coba Ini ya. perhatikan dulu, coba dia bernapas nggak, coba. Bernapas. Kenapa? Iya nih. Assalamualaikum. Punten.
Ah, astagfirullah. Enggak, mukanya lu serem banget. Iya. Bah. Bah. Assalamualaikum. Punten. Oh, saya dulu. Tapi orang-orang nggak pernah cerita kayak gini deh. Maksudnya nggak cerita tentang orang ini, ada ini gitu maksudnya. Kita dulu. Maksudnya ini loh. Takutnya ini penunggu sini gitu. Yuk kita tanya yuk. Kita sambungkan batin kita, mudah-mudahan bisa selaras. Yang tadinya kita tertidur bisa bangun, dan beliau juga yang tadinya terlelap bisa bangun juga. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Petir. Astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ah, ini kayak jatuh di sini nih. Kayak di lubang ini. Tadi kayak lap terus jedor gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Iya, maaf bila kami ganggu panjenengan. Kamu dengar suaranya nggak? Apa ini ya? Suaranya kayak ini loh. Tuh. Mbak. Perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbak. Iya, alhamdulillah. Iya, Mbak manusia kan? Sama. Katanya manusia, alhamdulillah. Mbak, ini Mbak apa? Saya ingin bertanya kepada jenengan. Jenengan sebenarnya ngapain di sini, Mbak? Bukan di sini. Bukan di sini tinggalnya. Baik-baik, Mbak. Kalau Mbak, berarti di sini udah berapa hari di sini, Mbak? Belum lama. Baik-baik, Mbak. Kalau begitu saya ingin tanya, Mbak. Kan kemarin baru saja sekitar 3 harian kan ada di sini ada insiden petir besar menyambar gunung di goa di sebelah sana itu, dan ada bola api yang menerjang batu sehingga longsor gunungnya pas di dalam goa. Apakah jenengan tahu, Mbak? Mengalami, maksudnya saya Mbak mengalami sendiri katanya. Mbak sedang di sana. Loh, maksudnya gini, Mama, Mbak. Mbak sedang di sana, terus Mbak gini, baik. Kita disuruh diam dulu, gini, Mbak. Ye. Mbak pas di apa namanya itu di dalam goa, tapi ikut terbawa longsor. Berarti Mbak jatuh, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang denger. Pas malam-malam iya, hujannya deras. Nah terus kenapa nggak pulang, Mbak, di sini, Mbak? Rumahnya di mana? Bahaya dekat dah. Saya dekat bahaya supaya saya memahami, Mbak. Dulu. Iya, Mbak. Nggih. Saya nggak paham, Mbak. Nggih. Lah maksudnya Mbak itu kemana setelah ini? Nggih. Aduh. Saya jadi merinding nih. Maaf, Mbak. Gini.
katanya Mbah mau menyampaikan sesuatu, maksudnya memberi wasiat kepada kita. Jadi saya merinding seolah-olah gimana gitu loh. Oh, gimana Mbah? So, nggak apa-apa Mbah. Tapi Mbah jangan kemana-mana Mbah. Nggih. Insya Allah siap. Nggih. 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 Mbah itu di sana maksudnya tadinya itu sedang apa Mbah? Sedang cari manuk ataukah itu memang sedang berjalan-jalan atau sedang bertapa maaf Mbah? Nggih. Sedang duduk aja. Ya terus Mbah? Nggih. Nggih. Oh, nggih Mbah. Baik. Ini ya teman-teman ya, saya ceritakan dulu dari pituturnya beliau. Saya sebagai talangaturnya menyambungkan kalimat dari beliau yang katanya beliau itu sedang nata pikiran ya, di sana duduk di dalam gua di atas sana. Akan tetapi itu pas kejadian insiden itu memang beliau ini sedang berdoa dalam dirinya untuk apa ya, kemudahan rezekinya supaya tidak berat melangkah hidupnya katanya, karena terbebani banyak masalah dalam dirinya, sehingga dia mengucap dalam dirinya untuk apa tadi, supaya tidak bebannya berat, rezekinya pun lancar. Di sana minta sama Allah di sana. Akan tetapi setelah kejadian itu, setelah berdoa maksudnya ada tadi petir menyambar goa itu, dan ternyata beliau sampai jatuh di sini. Setelah jatuh di sini alhamdulillah masih bisa hidup, maksudnya tidak kenapa-kenapa. Nah, tetapi setelah di sini tidak ada yang menolongnya, duduk diam di sini, beliau menemukan jawaban dari doanya sendiri ternyata. Jadi Tuhan sedang berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Sekarang ini mau dialirkan kepada kita ilmunya gitu, karena sudah menjadi titahnya katanya manusia harus bisa mengalirkan ilmu meskipun sedikit, dialirkan kepada orang lain, dan beliau mau mengalirkan kepada kita. Jadi baik Mbah, saya mau mendengarkan lagi Mbah, bagaimana Mbah? Iya. Nggih. Luar biasa. Dari kejadian yang dialami oleh beliau, ternyata memang apa ya tadi, mempunyai beban yang berat maksudnya. Ternyata tadi seperti bebatuan yang ada, yang tadinya menindih beliau di sini di waktu longsor, berbicara katanya inilah beban hidup saya. Tetapi beliau sendiri sekarang sudah sadar bahwa ini adalah bahasa Tuhan. Inilah bukan yang sesungguhnya beban pikiran hidup, karena itu sesungguhnya bukan kita. Jadi meskipun banyak hutang, banyak masalah, harus ditinggalkan beban itu katanya. Setelah ditinggalkan, dia berada bisa leluasa di sini. Ternyata ini mengandung sebuah makna siloka, makna kias, kita jangan terlalu membawa-bawa beban masalah kemana-mana. Kalau berat, udah lepaskan saja, ditaruh, maka leluasa, karena kita sesungguhnya bukan masalah. Kita yang sejati adalah lebih luas dari itu, berkesadaran lebih luas, yaitu berkesadaran Tuhan. Ternyata ini adalah konsep pikiran. Beban ini bukan kita, yang membawa beban bukan kita, maka kita lepaskan, maka akan enteng. Yang kedua tadi memberikan pitutur dengan ditapa di aliran sungai ini, aliran sungai dan juga air terjun ini sengaja beliau akan sebagai pengingat-ingat untuk mengalirkan lagi ilmu ini. Kalau kita bisa mengalirkan pengetahuan sedikit pun, maka rezeki pun akan selalu dialirkan kepada kita. Sebagaimana rezeki pun harus dialirkan. Mau menerima harus dikasihkan lagi, maka kelancaran hidup akan
berjalan sempurna, kata beliau tadi. Jadi alhamdulillah beliau memberikan pengalaman ini kepada kita. Nyatanya beliau selalu mendapatkan petunjuk setelah berpikir tenang, hening. Ketika hening malah justru mendapatkan jawaban. Yang tadinya gembrungsung, ketika hening mengecilkan bisingnya pikiran kita, malah akhirnya mendapatkan bisikan dari Tuhan yang sempurna, meskipun dengan bahasanya agak kasar karena saking nabah. Beliau sendiri mengatakan sendiri, saking dungunya saya katanya, saking dungunya saya sehingga saya tidak mudeng apa yang disampaikan. Luar biasa, terima kasih Mbak ya Mbak. Terima kasih atas pengertian ini. Dan Mbak, maaf Mbak, ini mukanya sampai seperti ini gimana Mbak? Tergesek-gesek batu katanya, tergesek batu di sana sampai mengering. Oh, baik Mbak, kalau begitu kita ke rumah sakit aja nih Mbak. Saya bawa ke rumah sakit. Nggak apa-apa. Nggih. Nggih. Hah? Astagfirullahaladzim. Hah? Berarti bukan manusia? Berarti lupa ini dia. Tapi tadi hanya melihat cahaya ke sini loh. Kayak keluar sana mungkin. Aduh, baiklah. Yang penting kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari beliau tadi, meskipun beliau dulu entah itu apa lah ya tadi. Ini mengalirkan ilmunya kepada kita bahwa kita jangan terlalu membawa beban ya. Jangan terlalu membawa beban masalah dalam kehidupan nyata kita, karena kalau kita terjebak pada masalah justru masalah semakin menumpuk. Ini sebuah makna siloka, makna kias yang disampaikan kepada kita melalui peristiwa ini. Yuk kita lepaskan, kita kembali kepada kesadaran yang lebih luas, kita sejati kepada yang lebih luas, sang sumber yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yuk kita bareng Mbak. Berarti bukan orang ini ya. Bukan orang. Tak lupa ini ya. Lupa tadi. Yuk, Kita pulang aja. yuk. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.